Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma dfa' 'anna al-waba' wal bala waz zalazila wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal a'mal wal ahwa'i wal adwa, amma ba'd. Sesuatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga mukmin yang berbahagia, kita syukuri apapun yang Allah berikan keadaannya hari ini. Kita diberikan Allah iman, dan itu yang paling mahal dalam hidup kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari negeri ini dan juga dari negeri-negeri yang lain. Dan tidaklah semua ini terjadi kecuali karena takdir Allah. Tidak ada yang terlepaskan dari kerajaan Allah. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka dia tak akan mungkin terjadi. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan kesehatan dan perlindungan Allah. Semoga selalu Allah jaga dan Allah sehatkan kita. Dan semoga Allah memberikan kesabaran bagi keluarga yang sakit atau saudara kita yang kurang sehat. Dan semoga Allah SWT memberikan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Dan semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menikmati Ramadan kita dengan cara yang lebih istimewa dibandingkan Ramadan-Ramadan yang lalu. Karena dengan cara inilah maka kita nanti akan merasakan betapa hikmahnya sesuatu, ada hikmah besar di balik musibah wabah ini, di mana kita mungkin akan bisa merasakan betapa nikmatnya kita berjumpa Ramadan melebihi Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Sesuatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga mukmin yang berbahagia. Kita membahas lanjutan dari isi buku ini. Sudah kita buka. Hari ini saya ingin membahas di bab yang kedua dan yang ketiga. Nanti Bapak Ibu yang sudah baca atau yang belum membacanya silakan. Bahwa di bab yang kedua dan bab ketiga, setelah yang pertama bicara tentang keluarga Imran, itu salah satu potret tentang keluarga mukmin yang Allah berikan dalam Al-Quran yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua ini kita berbicara tentang generasi Az-Zabat, generasi Zabat, yaitu generasi buih. Dan yang bab ketiganya kemudian pembahasannya tentang bahwa kita memulai dari akhir. Dari akhirlah kita memulai itu. Nah, sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga mukmin yang berbahagia. Tema tentang generasi Zabat itu saya nukilkan ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perumpamaan di dalam surat Ar-Ra'd. Dan saya sampaikan di sana ayat yang ke-17, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perumpamaan
tentang air hujan yang turun dari langit kemudian mengaliri lembah-lembah. Di antara kalimatnya Allah berfirman tentang masalah buih karena hasil dari air mengalir di lembah itu ternyata membawa hal yang tidak manfaat, itu namanya az-zabad, namanya buih. Dan yang kedua adalah membawa sesuatu yang bermanfaat. Itu hal-hal yang kalau disebutkan di sana tentang tema logam dan segala macam, itu manfaat bagi manusia. Maka Allah menyimpulkan di akhir ayat dengan firman-Nya, fa'ammaz-zabadu fayadhabu jufaa. Adapun yang namanya buih itu akan pergi, dia akan hilang secara tidak ada gunanya, dia pergi begitu saja. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, dia akan tetap tinggal di bumi. Kadzalika yadribullahul amsal, begitulah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan-perumpamaan. Jadi ini adalah perumpamaan. Ya, walaupun ini dia adalah kenyataan, tapi Allah ingin kita memandangnya sebagai sebuah perumpamaan, dan mari kita pelajari itu. Makanya kita bisa melihat di ayat yang selanjutnya Allah berfirman tentang al-istijabah. Ya, alladzina istajabu li rabbihimul husna, orang-orang yang mau memenuhi seruan Rabb-nya. Ya, dengan disediakan pembalasan yang baik. Artinya bahwa sesuai dirahmati Allah, berbicara tentang generasi ini harus menjadi generasi yang manfaat. Jadi yang kedua ini, yang satu az-zabad, yang kedua adalah ma yanfa'. Yang pertama adalah buih, yang kedua adalah apa yang bermanfaat. Kalau kita melihat, karena pembahasannya umpamanya tentang tadi pembahasan tema buih, jadi kalau ada banjir besar itu karena hujan besar kemudian mengalir di lembah-lembah itu, maka air bisa besar sekali. Maka karena air besar, yang terlihat di permukaan itu malah az-zabad. Karena buih itu malah terlihat di permukaan. Ya, yang bermanfaat, apalagi kalau pembahasannya adalah logam, logam itu berat. Dia malah tidak terlihat, dia ada di bawah. Dan itu justru itu yang manfaat. Maka saya mohon maaf sebesarnya ini, saya pernah katakan begini, dan ini memang pelajaran Qur'ani tentang anak-anak muda kita, ya, tentang generasi kita ini, tentang anak-anak muda kita. Ini pelajaran mahal. Coba buka surat Al-Kahfi tentang kisah tentang Nabiullah Musa alaihissalam ketika diperintahkan Allah untuk berguru kepada hamba yang soleh, yang oleh ahli tafsir disebut itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa waktu berangkat itu tidak sendiri. Beliau itu berjalan dengan anak muda yang bersamanya, dan Quran menyampaikan itu. Al-Quran menyampaikan tentang anak muda itu, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Itu kata fatahu di sana, bahwa Musa berkata pada anak muda yang bersamanya, saya akan terus berjalan ini untuk nyari gurunya, ya, terus berjalan walaupun harus bertahun-tahun lamanya. Kisah Musa dari awal sampai akhir ada. Kisah anak muda muncul di situ. Tapi tidak ada namanya. Di Quran tidak disebut namanya. Siapa dia sebenarnya, tidak disebut siapa dia sebenarnya. Ahli tafsir yang menyebutkan bahwa dia adalah Yusha bin Nun. Ini muridnya Musa AS, yang kelak juga diangkat Allah menjadi nabi, dan kelak dialah yang menjadi pemimpin menggantikan Musa dan Harun alaihissalam. Nah, begitu kisah tentang anak muda itu dimulai, dialognya Musa dengan anak muda itu, kemudian nanti tidak muncul nama sama sekali, kemudian nanti masuk
Anak muda itu kerjaannya jelas karena di situ jelas disampaikan tentang kerjaannya berarti bawa ikan, suruh menganalisa, mengamati ikan. Ya, ikan itu kalau lompat berarti disitulah nanti kita ketemu guru saya itu, ketemu saya, makanya kemudian disuruh menganalisa, disuruh melihat, coba perhatikan betul ikannya kapan lepas, nah disitu kita akan ketemu guru itu. Kemudian tugasnya menyiapkan makan, makanya Musa berkata pada anak muda yang bersamanya itu ketika sudah mulai lapar, perjalanan sudah panjang dan belum kunjung ketemu gurunya yang ternyata sudah lewat, ya sudah kelewat, itu Nabi Musa berkata, atina ghoda'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Berikanlah makan siang kami, karena makan siang kita ini karena kita sudah lapar, sudah lelah. Sudah sampai di situ. Nanti begitu Musa bertemu gurunya, itu kisah anak muda itu hilang, sama sekali tidak ada, isyarat saja tidak ada. Bahkan sampai akhir kisah panjang Musa dan gurunya, anak muda itu tidak ada sama sekali. Jangan bicara tentang nama atau disebut anak muda, isyarat saja tidak ada. Sampai di dalam kitab-kitab tafsir itu dibahas, ada yang membahas, pembahasannya begini, kemana Yusha? Kenapa tiba-tiba hilang di dalam kisah? Saya cuma ingin katakan begini, bahwa anak muda itu ternyata tidak penting Anda terkenal. Orang tua yang anak muda yang sekarang yang senangnya viral-viral itu, lihat tadi perumpamaan Allah, kan kita disuruh belajar, kadzalika yadribullahul amsal. Begitulah Allah membuatkan perumpamaan-perumpamaan. Kita disuruh belajar di perumpamaan. Hujan besar dari langit, kalau hujan dari langit itu barokah, gitu ya. Begitu hujan di barokahnya dari langit turun, ternyata begitu mengaliri lembah, dari langit tuh air turun menyentuh bumi, itu ternyata membawa dua hal. Satu azabat, yaitu hal yang tidak manfaat, buih, dan yang kedua adalah logam tadi itu, dan itu sesuatu yang manfaat bagi manusia. Tadi sudah kita bahas tadi, bahwa biasanya kalau mata kita memandang itu yang kelihatan di atas permukaan logam atau azabat atau buih. Jadi yang muncul di permukaan itu buih. Ya, buih. Lihat Yusha bin Nun, namanya tidak ada. Cuma 2 kali disebut kata fatahu, anak mudanya Musa. Sudah. Begitu Musa ketemu gurunya, hilang sama sekali, tidak ada isyarat sedikit pun tentang Yusha. Yang ada hanya Musa gurunya. Memang tidak penting. Memang tidak penting anak muda itu viral. Memang tidak penting, bahkan membahaya. Jangan-jangan itu zabat. Jangan-jangan yang viral-viral itu buih dan tidak ada gunanya, itu akan hilang begitu saja, dia akan sesali hidupnya. Ya, jadi kalau punya anak muda, Bapak Ibu, kalau ada anaknya yang sudah muda kok viral, jangan bangga, Pak. Jangan bangga, jangan-jangan buih itu. Karena dia kelihatan di permukaan di usia itu, itu buih, jangan-jangan. Yang begitu nggak lama dia hilang. Anda boleh perhatikan, ya, berapa banyak kegiatan di Indonesia ini anak-anak muda yang memunculkan namanya terus dipuja-puja. Pasti kan berapa coba? Kemana kisah-kisah mereka yang sudah sekian tahun lalu? Ya, kalau ada yang 1-2 sukses dunianya, tapi berapa banyak yang kemudian tidak jelas nasibnya hanya gara-gara orang mengejar tentang kata muncul di permukaan atau terkenal atau viral. Ya, yang paling penting itu adalah bagaimana anak muda itu tadi lifatahu itu, bagaimana dia menjadi logam yang berat itu, gitu ya, menjadi sesuatu yang berat dan dia bermanfaat. Kata kuncinya satu, manfaat. Maka kalau ini perumpamaan yang Allah sampaikan, dan itu ternyata karena kata ayat setelahnya itu Allah berfirman tentang orang-orang yang mau menyambut seruan Allah. Berarti ini pembahasan tentang masalah orang-orang beriman atau mereka yang tidak mau beriman. Orang-orang yang mau menyambut panggilan Allah atau tidak mau menyambut panggilan Allah, mengabaikan panggilan Allah. Ya, jadi azabat, generasi yang buih ini, dan ini kan sudah disampaikan Nabi kan. Sudah disampaikan Nabi nih, bahwa jumlah yang banyak dari muslimin itu ternyata itu tidak menentukan kemenangan kalau dia buih.
bahkan dia bisa menjadi makanan santapan semua bangsa, semua orang, ya, disantap dari kanan kiri sebagaimana kalimat Rasul, ya, di atas meja hidangan. Dan kemudian itu dikarenakan bukan karena jumlahnya sedikit, ya. Kalau jumlah sedikit kita mungkin akan katakan oh layak, itu karena pantas, karena itu minoritas. Bukan minoritas, bal antum kathir, kalian itu justru banyak jumlahnya. Tapi kata Nabi apa? Walakinnakum ghutha ka ghutha is-sail. Nah, sama persis sama dengan ayat ini. Tapi kalian adalah buihnya air banjir itu. Dan sering dirahmati Allah, selain dia muncul di permukaan itu, buih itu tidak punya akar, tidak punya sesuatu yang kokoh. Beda dengan endapan logam, umpamanya pasir, besi umpamanya. Wah, itu berat, namanya aja besi, dia berat itu, dia nggak mudah bergeraknya. Tapi kalau buih itu tidak usah banjir besar, itu angin saja lewat dia bergerak kanan, bergerak kiri, tergantung angin bertiup ke arah mana. Dan itu ciri generasi Zabad yang oleh Nabi sudah disampaikan, la takunu imma'ah, in ahsanan nas ahsantu wa in asa'an nas asa'tu. Jangan jadi orang yang suka ikut-ikutan, ya. Orang baik ikut baik, orang rusak ikut rusak. Itu jangan. Itu generasi Az-Zabad, generasi buih. Dia tidak punya kekokohan, di dalam pondasinya. Ya, dia mudah sekali tertiup oleh angin. Angin apa lagi bertiup nih? Umpamanya anginnya lagi angin Eropa. Nanti muncul anginnya angin Korea. Oke, anginnya habis itu muncul lagi angin dari mana? Muncul lagi. Itu generasi Az-Zabad. Itu generasi buih. Lawan buih tadi manfaat. Itu lawannya. Berarti ini tidak manfaat. Tidak manfaat. Yang begitu tidak menghadirkan manfaat bagi dirinya, bagi orang tuanya, bagi masyarakatnya, bagi negaranya. Karena mereka tidak punya pijakan yang kokoh, mereka mudah sekali ditiup oleh angin. Kemana angin bertiup, maka dia akan ikut kemana angin bertiup, dan tidak punya pendirian, kata orang kita hari ini, tidak punya pendirian. Itu Az-Zabad. Setelah itu nanti seiring dengan waktu, ya dia hilang aja. Kadang-kadang Az-Zabad itu besar, dia kadang menggunung. Saya pernah melihat foto Az-Zabad saya lupa di laut mana itu besar sekali. Dia bisa menggunung begitu. Tapi itu tidak usah tangan kita yang perkasa. Anak kecil aja begini aja dibuat mainan anak kecil bisa. Ya, itu jadi lemah sekali, ringkih sekali. Generasinya generasi lemah, generasi ringkih. Mudah sekali jatuh, mudah sekali galau, mudah sekali sedih, mudah sekali mudah digoyah, jiwanya goyah. Jiwanya itu goyang sekali. Ya, tidak kokoh dalam hidupnya. Tidak punya pertimbangan, tidak punya perencanaan, tidak punya evaluasi dalam hidupnya, dia tidak punya pendirian, dia tidak punya pondasi, dia melangkah, tidak punya panduan. Sudah, sejalan-jalannya saja. Pokoknya mana yang kira-kira muncul di permukaan, kelihatan besar sesaat, kalau perlu menggunung tadi itu, setelah itu kemudian, dan itulah yang kemudian setelah itu fayadhabu jufa'a, kemudian dia hilang begitu saja, percuma. Lawan dari itu adalah manfaat. Nah, ini mahal kata manfaat nih. Ini manfaatnya Masya Allah. Manfaat, generasi yang manfaat. Kalau kita bicara keluarga yang manfaat, maka di dalam Islam itu kan ada pembahasan selain tema nasab, itu riwayat Nabi. Ternyata Nabi juga menyampaikan hasab. Kalau nasab itu kita ini keturunan fulan bin fulan, keturunan siapa itu nasab. Rangkaian nama bapak-bapak, kakek-kakek kita itu nasab kita. Tapi hasab itu adalah keluarga ini apa karya besarnya.
Nih keluarga kita ini karya besarnya apa? Artinya apa manfaat keluarga ini untuk apa saja? Untuk keluarga besarnya, untuk negaranya, untuk agamanya, untuk sosialnya dan seterusnya. Itu tentang masalah manfaat. Dan manfaat ini subhanallah ternyata memang menjadi tolok ukur kebaikan. Kita tahu kan, kita semua dengarlah kalimat Rasul, kita hafal tentang Nabi ketika menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang paling baik itu adalah yang paling manfaat bagi orang lain. Jadi ini teman-teman rahmati Allah saudariku, keluarga mukmin yang berbahagia, babnya itu bukan cuma begini, bukan cuma saya berilmu, saya punya gelar, saya sekolah, saya kuliah, saya punya pekerjaan, saya punya uang, bukan cuma itu babnya. Seberapa besar sih manfaat Anda? Manfaat Anda itu seberapa besar? Untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, untuk negerimu, yang terbesar adalah untuk agamamu. Pikirkan itu. Gitu. Semakin sedikit manfaat seseorang, semakin kecil berarti di sisi Allah. Kalau orang itu bahkan tidak manfaat bagi dirinya, mati kerdil itu orang. Maka orang beriman itu diminta punya manfaat yang besar. Manfaatnya besar sekali. Yang manfaat yang besar inilah yang harus kita pikirkan. Makanya kan begini. Umpamanya ada orang yang punya ilmu. Contoh ilmuwan. Coba para ilmuwan tuh berpikir gitu ya. Berpikir. Bahwa karya-karya ilmiah yang dihasilkan itu bukan hanya menjadi hiasan di atas kertas. Pertanyaannya adalah, ini begitu saya teliti, saya tulis, manfaat atau tidak manfaat? Yang lebih penting dari itu, manfaat atau membahayakan? Itu. Kalau dia manfaat, sebesar apa manfaatnya? Itu harusnya kita pikirkan. Bukan cuma ini ilmiah, ternyata gak manfaat sama sekali. Ya, tidak manfaat. Atau bahkan sebagian merusak. Kita pikirkan itu. Itu contoh di ilmu pengetahuan. Orang yang punya harta, coba pikirkan punya harta. Orang punya harta, nyari harta, ngumpulkan harta, segala macam. Pertanyaannya, harta Anda sebesar apa manfaatnya? Sebesar apa manfaatnya? Karena orang-orang yang ikhlas itu Masya Allah, hartanya itu manfaatnya bisa bahkan melampaui zamannya. Begitu juga ilmu bagaimana kita sampai hari ini masih bisa membaca kitab-kitab yang dihadirkan oleh para ulama berabad-abad yang lalu. Kenapa? Karena itulah yang menjadi contoh dari kitab utama, yaitu Al-Quran Al-Karim. Coba lihat Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim itu kan kitab kita. Lihat, abadi sampai hari ini. Keabadian itulah yang, kan kita coba lihat ya. Kadang-kadang kadang-kadang ada yang menulis sesuatu atau menyampaikan sesuatu itu, kemudian atau mengeluarkan teori sesuatu, gitu ya, mengeluarkan teori sesuatu. Coba lihat tuh, kadang-kadang begitu sekian lama muncul keburukannya dari teori itu dan seterusnya. Ya, jadi pikirkan itu. Nah, contoh hari ini umpamanya, hari ini masa kita semua diminta oleh negeri kita untuk ada di rumah kita. Kemudian Masya Allah, sebagian saudara-saudari kita yang rizkinya harian, Masya Allah, sudah mulai sepi. Begitu sepi, kemudian Masya Allah, mereka tidak perlu bicara tentang babnya adalah apa kalau mereka punya hutang, punya cicilan apa. Bukan itu yang mereka bicarakan. Bahkan mereka cuma berpikir apakah masih bisa makan. Ya, tim medis yang ada di garda terdepan, semoga Allah berikan kesabaran dan pertolongan. Yang khawatir bukan cuma dia, keluarganya semua. Subhanallah. Ya, di sana ada negara baik dari pusat sampai daerah yang mencoba untuk menyelesaikan dengan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki dan tim yang ada. Oke. Apalagi yang hari ini sedang ingin berperan di dunia yang sedang dengan wabah ini. Coba lihat. Pertanyaannya adalah manfaat kita apa?
Kita tuh di mana posisi kita gitu? Posisi kita itu manfaatnya di mana? Kalau posisi kita cuma komentar di medsos, komentar, itu subhanallah, itu memberi solusi tidak, membuat rusuh iya, membuat orang semakin khawatir iya, manfaatnya tidak jelas. Terus di mana? Terus kita ini subhanallah, ini kesempatan mahal loh untuk orang itu menunjukkan bahwa dia orang beriman, bahwa dia akan berpikir apa manfaatnya buat saudara-saudari saya itu. Itu manfaatnya apa? Kita mungkin bisa bantu tadi saudara kita yang kesulitan. Kita mungkin bisa bantu tim dokter di garda terdepan itu. Kita bisa bantu negeri ini. Bukan cuma dikomentari, diadu berita dengan berita, kan? Itu bukan karakter orang beriman. Karena orang beriman itu orang yang selalu berpikir apa manfaat saya dalam keadaan apapun, termasuk keadaan seperti ini. Coba pikirkan tuh. Tuh, generasi yang begitu yang pikirkan tuh. Ya, generasi ini menjadi generasi yang baik kalau dia generasi yang manfaat. Jadi kata kuncinya adalah manfaat. Karena nanti kalau dari awal pembahasannya adalah manfaat, gitu ya. Ya karena gini, saya berikan contoh. Kadang-kadang pembahasan obrolan, kemudian perdebatan kita kadang-kadang nggak ada manfaatnya loh. Coba Quran mengatakan apa? La khaira fi katsirim min najwahum. Kebanyakan obrolan kita itu memang nggak bagus. Quran yang bicara itu. Ya, tidak baik deh. Kebanyakan bisik-bisik kita itu nggak baik. Ya, illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Kecuali kalau bisik-bisik kita itu, pembicaraan kita itu isinya adalah memerintahkan orang untuk sedekah, untuk berbuat kebaikan dan untuk mendamaikan sesama manusia. Baru itu obrolan baik. Coba yang mana kita nih? Ngajak orang sedekah enggak, ya kan? Mengajak orang berbuat baik enggak, mendamaikan orang enggak, malah kita penyebab kerusuhan, ya kan? Terus apa? Nah inilah lihat bagaimana manfaat itu sampai begitu. Coba pikirkan itu. Orang tidak cukup loh. Saya sering sampaikan, Pak, ini orang tidak cukup karena hari ini dunianya dunia viral, medsos segala macam, di masa seperti ini bahaya. Kemudian orang cuma hanya lihatlah kalau generasi kita, generasi yang cuma pengen nongol muncul di medsos tuh, Bapak Ibu harus khawatir, jangan-jangan itu buih, jangan-jangan azabat, dan itu pasti tidak manfaat, menyesal. Anak muda kalau ada yang mendengarkan ini juga sama, ya, sangat tidak penting Anda viral hari ini, sangat amat tidak penting. Yang paling penting adalah belajarlah sama Yusha bin Nun, tempelkan diri Anda pada orang soleh, orang berilmu seperti Musa. Mudah-mudahan Allah menghadirkan seperti orang yang soleh kita tempeli itu. Itu tentang manfaat. Dan akhirnya karena generasi-generasi yang manfaat, maka cara berpikir juga manfaat. Kadang-kadang kan kita ini tidak, coba lihat yang kita di perdebatan nggak ada gunanya. Pembahasan panjang lebar terus gunanya apa? Coba difikirkan itu. Para ulama itu ngajari kita. Ulama itu kan gini, ulama itu kan kadang mereka harus berdiskusi dengan lawan bicaranya, berdebat dengan madhab yang berbeda, tapi dengan ilmu. Gitu ya, dengan ilmu bedanya mereka. Begitu mereka sudah berdebat panjang, berdebat gitu, kadang-kadang ulama berhenti dengan, lihat ini kalimat standar di ilmu ushul fikih itu. Ulama suka mengatakan la musyahah fil istilah, gitu ya. Nggak perlu kita debat-debat kalau babnya cuma kata-kata saja, kalau cuma istilah-istilah saja. Kalau itu ternyata perdebatan tentang kata tidak menghasilkan hakikat atau tidak mengubah sebuah hukum, kita nggak usah debat dalam hal ini. Itu cuma masalah kata-kata. Gitu. Kenapa? Karena ulama itu kalau mau berdebat, kalau mau berdiskusi, kalau mau bicara, itu dipikir, ini saya ngomong ini manfaatnya apa? Itu manfaatnya apa? Itu memang generasi luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi kan? Hanya mereka betul-betul lihat
ajaib melihat generasi yang kita bisa saksikan hari ini. Ya, tapi tadi karena yang viral-viral itu buih, gitu ya. Saya suka saksikan, gitu ya. Kemudian dimunculkan di dunia media sosial, kemudian mereka bertanya tentang berapa harga pakaianmu dari atas sampai bawah itu, outfitmu berapa harganya itu. Untuk apa gunanya coba? Itulah buih itu. Dia hilang percuma. Generasi buih itu ya begitu aja. Dan bayangkan bahwa yang mereka lihat generasi yang, jadi kalau Bapak Ibu memiliki generasi yang berpikir walau masih muda, usianya masih muda, masih belia, tapi kemudian berpikir tentang dirinya, berpikir tentang orang tuanya, tentang masa depannya, berpikir tentang masa depan negerinya, berpikir tentang masa depan agamanya, bersyukurlah pada Allah. Itu generasi yang luar biasa. Itu generasi yang manfaat. Ya, tapi kalau yang difikiri adalah merek sepatunya, ya kan, kemudian ngantrinya itu di tempat-tempat diskon aja ngantri, gitu. Atau kemudian tadi itu cuma urusannya cuma bagaimana bisa viral, foto naikin apa saja, bikin konten yang penting terkenal. Itu azabat. Jadi berhati-hatilah, lihatlah ini. Jadi lihat dulu ini kategori yang mana keluarga kita, kategori yang mana generasi kita hari ini, dan kategori yang mana kita hari ini. Tolong dilihat betul, azabat atau manfaat. Ya, dan kita bisa lihat itu bagaimana kalau kita melihat bagaimana ilmu, bagaimana harta, ya, generasi dahulu salafus saleh begitu manfaatnya. Orangnya sudah istirahat sekian abad yang lalu, tapi subhanallah karya-karya mereka, kitab-kitab mereka masih bisa kita baca sampai hari ini. Setiap orang baca didoakan, setiap nama disebut didoakan. Itu orang itu kalau manfaat usia kebaikannya lebih panjang dari umur fisiknya. Itu kalau orang manfaat. Ya kalau orang nggak dimanfaat ya matilah, ya kan. Matilah, selesai, dilupakan orang. Lihat orang manfaat. Subhanallah. Didoakan orang. Sebutlah kita nama. Satu sahabat sebut nama Abu Bakar, kita katakan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Sebut siapa nama? Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Allah rahmati beliau. Sebut siapa? Nama orang tua kita. Kita akan katakan Allah yarham rahimahullah taala, rahmatan wasi'ah, yang sudah meninggal kita katakan itu. Atau siapa yang masih hidup kita bilang hafizahullah taala. Wara'ah, semoga Allah menjaga beliau. Dan seterusnya. Gitu. Orang-orang manfaat dalam dunia. Ya, yang akan membuat usia kebaikan kita jauh lebih panjang daripada usia fisik kita. Nah, seperti kita mati Allah. Jadi sekali lagi bahwa tolong fikirkan, mari kita fikirkan bersama supaya apa yang kita lakukan ini orientasinya adalah orientasi manfaat. Ya, jadi jangan hanya apa bahasa kitanya, jangan hanya gengsi-gengsian itu, atau hanya pokoknya umpamanya gini, mahasiswa nulis skripsi, coba tanya manfaatnya apa itu skripsimu itu, umpamanya contohnya siapa mahasiswa ambil S3, disertasimu manfaatnya apa coba. Ini umat hari ini, muslimin ini sedang memerlukan begitu banyak support dari berbagai macam bidang dan kehidupan. Perlu begitu banyak manfaat. Di saat kemudian Allah memberikan kelebihan pada kita, ternyata kelebihan kita itu tidak manfaat buat orang lain. Ya, tidak memberikan manfaat buat orang lain. Dan sesungguhnya kan harus kita pikirkan adalah bagaimana supaya kalau kita tidak manfaat bagi orang lain itu jangan ganggu orang lain. Jangan membahayakan orang lain, ya kan? Makanya kan kita diajari oleh Nabi, ya. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu artinya apa sih? Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka berkatalah yang baik atau diam, gitu. Maksudnya kalau kamu ngomong baik gak bisa, jangan nyakiti orang. Jangan bicara yang buruk pada orang lain. Diam. Gitu, ya.
Di masa kayak begini bantu enggak, ini enggak, komentar aja yang buat orang tambah panik, bikin orang ribut, bikin orang rusuh. Sudah. Falyakul khairan aw liyasmut. Itu hadis tuh kita tahu, kita semua dengar tuh hadis, kita paham, ngaji udah lama. Begitu praktek nol. Yuk kita. Jadi corona ini sebenarnya mengungkap, Allah berikan satu titik makhluknya, itu corona itu sebenarnya mengungkap segala hal dari kita. Akidah kita sedang dimunculkan oleh corona itu. Akidahnya sebenarnya kayak apa sebenarnya? Keyakinan pada Allahnya kayak apa? Ya kan? Kemudian tadi itu kita udah tahu tentang berkatalah yang baik atau diam gitu ya. Itu ngaji udah lama. Prakteknya mana prakteknya? Manfaat untuk manusia. Mana manfaat kita untuk sekarang, untuk ini manfaat kita apa? Orang lain itu. Baik, jadi kalau semua orang berpikir manfaat, memberi manfaat ke orang lain, maka akan sangat amat minim kerusakan di bumi ini. Mengapa? Karena saya ini maunya memberi manfaat buat Anda kok. Saya tidak akan merugikan Anda, saya ini pengennya ngasih pada Anda kebaikan-kebaikan apapun itu. Maka isinya kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Kenapa menjadi rusak sekeliling kita itu? Itu karena tadi, yang memberi manfaat jauh lebih sedikit dibandingkan yang merusak dan merugikan orang lain. Ya, lihat umpamanya ayat ketika mengatakan wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Sebagian orang tuh ada yang mengagumkan dirimu tentang cara bicaranya. Jadi pembicaraan itu mengagumkan. Anda pernah tahu ya, ada orang-orang yang kalau bicara mengagumkan, berarti ini pinter ngomong, ya kan, ahli bicara, yang disampaikan menarik, punya data menarik umpamanya, atau cara bicaranya yang menarik. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Kalau ngomong dunia, wah mengagumkan sekali. Kemudian dia mempersaksikan di hadapan Allah, ya, bahwa dia orang yang baik, orang yang beriman, padahal kata Allah dia musuh. Kemudian ketika dia berpaling, ya, dia pergi, itu kerjaannya apa? Kerusak. Kerjaannya itu sa'a fil ard liyufsida fiha, merusak bumi. Kemudian merusak itu lihat wa yuhlikal hartha wan nasl, dan dia merusak, menghancurkan al-harth, harth itu kebun, tanah kebun kita jadi rusak, ya kan? Tanah Indonesia yang subur ini bukannya tambah subur, makin hari malah makin gersang. Itu kan gara-gara ilmu pengetahuan itu, ya kan? Mana? Ini kan gara-gara para ilmuwan tuh. Tanah-tanah menjadi tidak subur kan? Oh iya. Coba itu, Pak. Kemudian menjadi kering, kerontang, gersang, lama-lama rusak tanah-tanah kita. Jadi semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Ya, hancurlah sawah ladang itu. Ya, harus kita hancur, bumi dibolongi, coba pikirkan ya, bumi dihancurkan, dibolongi, dan kemudian tidak tanggung jawab. Wan nasl, dan segala hal yang sifatnya keturunan juga rusak. Ya, ternak-ternak dengan ini udah semakin lemah, lahir-lahir cacat, apa segala macam. Kemudian kita manusia juga begitu, sudah begitu banyak orang yang susah punya keturunan. Faktornya apa sih? Faktornya kerusakan semua. Faktornya kerusakan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak cinta, tidak suka orang-orang, tidak suka tentang kerusakan itu. Tidak suka kerusakan. Jadi Allah ingin manfaat, ya, manfaat. Dan ketika makanya ya tadi, ketika orang-orang beriman, ketika generasi ini, keluarga-keluarga kita ini kita didik dengan baik dan benar, kalau ingin tahu bahwa pendidikan kita ini mulai menghasilkan atau tidak adalah coba cek minimal cara berpikir generasi kita itu. Apa yang difikirkan itu hanya ingin muncul di permukaan seperti az-zabat, buih tadi itu, atau dia yang dia pikirkan adalah manfaat. Baik, itu tentang tema generasi az-zabat, generasi yang buih tadi itu. Dan
Itu adalah perumpamaan yang Allah buat di dalam surat Ar-Ra'd tadi itu. Kemudian karena kita ingin generasi ini baik, karena kita ingin generasi ini generasi yang manfaat, ternyata kita ini oleh Quran, oleh Allah dan Rasulnya ternyata kita diajari ya, yang kalau saya sebut dengan kita memulai dari akhir. Kita mulai dari akhir. Ya, kalau mulai kan mesti dari depan, ternyata kita mulai dari akhir. Apa maksudnya? Kita ini ya sangat terbiasa untuk diajari oleh Allah dan Rasulnya, sangat terbiasa untuk memikirkan tentang bukan sekian puluh tahun ke depan, bukan sekian ratus tahun ke depan, bahkan kita berpikir setelah kematian. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu kita pikirkan nanti kalau saya mati nih, apa yang saya lakukan ini manfaat tidak buat saya, atau ini membahayakan kehidupan saya di akhirat nanti. Jadi kita ini diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar kita berpikirnya adalah berpikir jauh sekali. Dari sanalah baru kemudian hari ini yang kita lakukan itu hanya merupakan breakdown gitu ya dari target besar di akhir itu. Begini, kalau kita bicara tentang tema akhirat, target akhirnya surga. Ya, bahkan Nabi SAW menyampaikan bahwa kalau minta Allah surga itu jangan surga yang rendah. Ya, apalagi orang yang doanya salah gitu ya. Umpamanya ya Allah saya di emperan surga jadi bagus banget, jangan. Orang berpikir katanya sadar diri ya, sadar diri Pak siapa kita ya kan? Salah. Nabi kita yang mengajari wa idza sa'altumullaha fas'al jannah fas'alul firdausal a'la. Kata Nabi kalau kalian minta pada Allah surga, maka mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Nah, itu surga tempat kumpulnya para nabi dan rasul. Jadi kita itu mintanya yang tinggi besar. Nah kalau seperti itu, kalau target di akhir kita jelas dan besar, maka kehidupan kita hari ini akan menyesuaikan, memantaskan diri. Nah, itu bahasanya memantaskan diri. Sama dengan ketika kita bicara ini kan kemudian muncul dalam bahasa hari-hari kita namanya visi. Apa visi hidupmu gitu ya? Apa visi ini? Apa visi keluarga ini? Visi, bahasanya visi. Jadi kita perjelas dulu. Jadi tidak ada itu kemudian orang itu kemudian hanya sejalan-jalannya, gitu ya. Hidup hanya sejalan-jalannya. Ya, jadi ini gimana? Ya nanti aja, Pak. Ya bagaimana besok saja. Ya nanti sajalah. Yang penting jalan dulu. Atau udah jalan dulu saja. Ya, atau bahasa yang lebih keren lagi, learning by doing, gitu ya. Orang beriman itu mengilmui sesuatu sampai jelas, gamblang hasil akhirnya seperti apa. Baru bismillah kita melangkah. Begitu. Ya, begitu tuh. Memang begitu diajari kita. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal apa artinya? Itu kalimat Imam Bukhari itu. Ya kan? Dan itu kalimat para ulama. Bahwa kita harus berilmu sebelum bicara dan berbuat. Ini. Sebelum melangkah berbuat, sebelum kita bicara, coba diilmui. Diilmui dulu. Ilmunya apa sih? Sampai jelas, sampai gamblang. Keluarga ini mau kita bawa kemana? Visi keluarga kita ini apa sebenarnya? Ya, kan nanti akan sesuai. Visinya akan sesuai. Kalau lihat ya, kalau visinya cuma babnya adalah babnya umpamanya melanjutkan kerajaan bapaknya gitu ya, atau sebagaimana bapak ibunya berkarir di dunia apa nanti anaknya begitu, rendah sekali berpikirnya. Miliki visi yang ke depan, yang tajam, yang jelas. Tadi babnya apa sih? Manfaat tadi loh, manfaat. Tema manfaat bagi segalanya. Ya, manfaat. Jadi bukan hanya urusannya cuma lagi-lagi hanya urusan nyari uang lah, urusan uang ya, subhanallah. Akhirnya kemudian kerdil. Itu lama-lama makin kerdil, itu turun dari generasi ke generasi itu makin kerdil. Akhirnya kemudian sudah nggak peduli lagi kok
bahwa pendidikan itu apakah nanti efek kemana-mana loh. Sampai si pembuat kurikulumnya, sampai sekolahannya, sampai kampusnya, sampai penyelenggara pendidikannya, sampai negaranya, sampai jadi kerdil semua. Kenapa? Karena yang difikirkan itu adalah hal-hal yang sifatnya kecil-kecil dan kerdil. Ya, apakah berarti kita tidak nyari harta? Nyari harta itu pasti, orang beriman itu nggak usah diajari tentang nyari harta, pasti nyari harta. Nah, itu perintah Quran kok, pasti. Cuma itu mah bukan target besar, bukan target besar di orang beriman. Ya, jelas bukan target besar di orang beriman. Kalau Rasul kita itu memberikan, lihat, saya berikan contoh. Nabi SAW itu ketika berbicara tentang membangun sahabat, iman mereka, akidah mereka dibangun, ibadah mereka dijaga, kemudian akhlak mereka mulia-mulia itu. Kemudian setelah semua itu, lihat, kemudian nanti Nabi SAW menyampaikan tentang visi-visi besar di kemudian hari. Dan banyak yang disampaikan Nabi itu baru terjadi, terbukti itu sekian tahun ke depan, ya sekian belas tahun ke depan, bahkan sampai zaman kita hari ini ada yang belum terbukti, dan itu hanya menunggu waktu untuk Allah hadirkan buktinya. Ya, dan itu banyak. Nabi tiba-tiba di hadapan sahabat kemudian mengatakan, kata Nabi, sataftahuna Misra, kalian akan menguasai Mesir. Mesir itu waktu itu adalah negeri yang, ini kalau kalimatnya Amr bin As radhiyallahu anhu, Mesir itu waktu Amr bin As membuat surat kepada Khalifah Umar. Suratnya gitu, Mesir itu negeri yang tidak punya pertahanan, tapi negeri kaya raya. Itu Mesir. Itu rekomendasinya Amr bin As, sang pembuka Mesir. Jadi Mesir, kata Nabi, kalian suatu hari akan menaklukkan Mesir. Masya Allah, ternyata untuk menaklukkan Mesir ternyata lewat jalurnya gitu ya. Masuk dulu lewat ke arah Jazirah Arab, ke arah utara, masuk ke wilayah Syam, masuk Palestina, ya, Syam itu, kemudian dari Palestina baru nyebrang ke Mesir, baru kemudian berhasil menaklukkan Mesir. Nabi sudah katakan tuh, Nabi sudah jauh-jauh hari menyampaikan bahwa kalian nanti akan menaklukkan Mesir. Kapan kejadian itu? Baru kejadian belasan tahun setelah Rasul wafat, atau paling tidak sekian beberapa bertahun-tahun sebelum Rasul, karena Rasulullah SAW wafat tahun 11 ya, dan ini artinya hampir nggak sampai belasan, artinya ketika berhasil ditaklukkannya Mesir itu bertahun-tahun setelahnya baru berhasil ditaklukkan Mesir. Jadi diberikan gambar ke depan yang jauh, kemudian dengan itu maka kemudian akan memantaskan diri. Orang-orang itu akan memantaskan diri karena tahu yang ditarget sebesar itu. Nah, ketika pembahasannya tentang penaklukan tuh, pembahasannya Nabi bukan cuma urusan uang dan uang. Sampai lihat apa yang disampaikan Nabi tentang Mesir contohnya. Nabi mengatakan, fa idza fatahtumuha, kalau kalian nanti betul berhasil menaklukkan Mesir itu, fastausu bi ahliha khaira, fa inna lahum dhimmatan wa rahimah. Kata Nabi, maka berbaik-baiklah sama penduduknya, dengan penduduk Mesir yang baik-baik. Karena penduduk Mesir itu punya hak terhadap kalian, kata Nabi pada salah sahabatnya, punya hak terhadap kalian dalam masalah tanggung jawab dan rahim. Para ahli hadis menyampaikan bahwa yang dimaksud Nabi ada dua wanita yang bersinggungan langsung atau punya singgungan dengan Nabi Muhammad SAW, dan dua-duanya wanita Mesir. Yang pertama adalah bunda beliau, bukan Bunda Aminah, tapi ibunda jauhnya, ibundanya orang Arab itu dari Mesir, yaitu Hajar. Istrinya Nabi Ibrahim adalah orang asli Mesir. Kemudian nanti turunnya Ibrahim dan Hajar lahir Ismail, nah itu turun dari sana bangsa Arab. Kemudian yang kedua adalah salah satu yang nanti menjadi istri Nabi, menurut sebagian riwayat ulama sudah jadi istrinya, yaitu itu orang Mesir juga. Siapa? Maria Al-Qibtiyah, orang Egypt, orang Kipti asli.
Ya, Maria Al-Qibtiyah, yang dari Maria itulah Nabi punya keturunan namanya Ibrahim. Ya, walaupun Ibrahim radhiyallahu anhu meninggal di usia sebelum 2 tahun. Jadi apa yang dipesankan Nabi itu? Dia dipesankan, ya kan? Itu artinya bahwa nanti Mesir itu bukan cuma dikeruh kekuasaan seperti penjajah. Jadi di sanalah muslimin membuka, namanya membuka, menghidupi, membuka, memberikan ilmu, mengajari masyarakatnya, menghilangkan kemungkaran, membangun negerinya, bahkan muslimin siap mati, siap dikubur di negeri itu. Itu jadi Nabi sudah menyampaikan itu. Sebelum beliau wafat itu beliau sampaikan hal itu. Kita tahu kan kisah perang Khandaq tahun 5 Hijriah ya. Artinya kalau 5 Hijriah itu kan 5 Hijriah itu berarti kan sekitar 6 tahun sebelum Rasul wafat. Ya, 6 tahun sebelum Rasul wafat itu ternyata Nabi SAW sudah menyampaikan itu. Kabar gembira dari Allah. Karena Nabi menyampaikan ketika membelah batu keluar api dan takbir beliau Allahu Akbar, api keluar besar beradu antara kampak dan batu itu. Maka kemudian Nabi menyampaikan 3 kali, maka Nabi sampaikan, kata Nabi, Allahu Akbar, saya melihat istana Persia, saya melihat istana Romawi, saya melihat Yaman, dan semua akan diserahkan pada kalian tuh. Dan itu Nabi sampaikan justru di masa sangat sulit. Bukalah surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu namanya Al-Ahzab, surat 33. Itu surat yang merupakan nama lain dari perang Khandaq tahun 5 itu. Disebut perang Khandaq atau perang Ahzab. Itu artinya bahwa di masa yang sangat sulit saat itu, masa yang muslimin lapar, berhari-hari gak kesentuh makanan sama sekali. Jadi bayangkan tuh, saking lapar ditekan pakai batu perut-perut sahabat itu. Perut Nabi lebih lapar lagi dan seterusnya. Itu ternyata ini semuanya adalah ternyata Nabi ingin menyampaikan keadaan bisa memburuk, keadaan bisa kekurangan luar biasa, keadaan bisa tidak menguntungkan muslimin, tapi yang tidak pernah boleh mati adalah visinya. Dia tidak pernah boleh mati. Nabi bicara tentang Persia, Romawi, Yaman, semua akan kalian taklukkan, kalian kuasai. Itu 2 imperium besar loh, Persia, Romawi itu. Ya, 2 imperium besar itu, kalian akan taklukkan itu. Seperti itu ya, itu justru Nabi sampaikan di masa sulit. Ya, jadi kalau itu hebatnya pemimpin. Pemimpin itu di masa sangat sulit sekalipun dia tetap menghadirkan optimisme di hati masyarakatnya. Orang pemimpin kok kerjanya nakut-nakuti, itu kan salah. Ya, jadi kalau ada pemimpin kok kerjanya nakuti, salah. Nabi itu di masa muslimin semua ketakutan, keadaannya sangat sulit dan tertekan seperti perang Ahzab, Nabi bicara tentang harapan. Tentang itu luar biasa. Yaitu pola komunikasi yang benar itu begitu. Ya. Maka memulai dari akhir itu saya cuma ingin katakan bahwa jadi apa yuk kita susun dengan jelas target keluarga kita nih. Ya, anak-anak kita, target generasi kita, masyarakat kita, lingkungan kita ini, kalau kita punya lembaga pendidikan itu hasilnya apa? Gambar akhirnya itu loh apa gitu, bukan cuma sekolah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, lulus, selesai. Itu apa? Yang ada itu adalah bahwa yuk digambar. Kelulusannya itu hasilnya kayak apa generasinya itu. Nanti kalau ditanya apa tadi, manfaat nggak tuh lulusanmu itu? Lulusan sekolahmu itu manfaatnya apa di masyarakat? Manfaatnya apa untuk agamanya? Manfaatnya apa untuk diri dan keluarganya? Itu kembali ke sana, tema manfaat tadi. Kalau tidak ya berarti buih. Kalau buih ya berarti masalah di situ. Sama di level keluarga kita juga sama. Tolong diperjelas. Saya sering sampaikan, kalau kita umpamanya punya anak 3 gitu ya maunya, atau anaknya 7 gitu ya, itu harus diperjelas tuh di kepala suami istri, bapak ibu itu harus jelas. Masing-masing anak itu kan beda-beda, ya kan, 7, 5 atau berapapun, banyak anak 5 umpamanya, kan beda-beda ini kemampuannya, kecenderungannya, keahliannya di mana, kan beda-beda. Nah, orang tua harus punya gambar akhir anak nomor 1, gambar akhirnya kayak apa. Anak nomor 2, gambar akhirnya kayak apa, begitu seterusnya. Bukan sejalan-jalannya, apalagi cuma diserahin ke sekolahan.
cuma diserahkan ke sekolah. Pokoknya sekolah nanti ada visi yang digambar dengan sangat jelas tentang generasi ini. Dan itu Rasul. Lihat ya, Rasul tuh jangankan putra-putri beliau sendiri. Kalau putra-putri beliau menikah waktu kecil. Sahabat-sahabat tuh, didikan Nabi itu jelas sekali gambarnya. Jelas sekali gambarnya. Lihat contohnya. Dan lihat, sahabat itu menjadi persis seperti gambar yang digambar oleh Rasul. Itu tugas kita. Sebagai orang tua, sebagai guru, itu tugas kita. Contoh, siapapun contohnya, silakan contohnya. Umpamanya siapa? Anak muda, anak kecil malah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu beliau. Suatu hari mengambilkan air wudhu buat Nabi itu, dengan bantu Nabi. Terus Nabi doakan, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada anak ini agama yang ilmunya yang dalam tentang ilmu agama, dan ajarkan padanya tafsir. Coba Pak, silakan tanya sama ulama tafsir. Siapa Imamul Mufassirin? Abdullah bin Abbas. Gambarnya itu jelas gitu. Ya, gambar Nabi itu jelas menggambarnya. Begitu juga dari sahabat-sahabat yang lain juga sama. Ya, punya digambar yang jelas, nanti hasil akhirnya seperti apa. Nah, seperti itulah kemudian kita nanti apa yang kita lakukan hari ini itu sesungguhnya hanya penjabaran dari hasil akhir itu. Gitu ya, penjabaran di hasil akhir itu. Jadi hasil akhirnya seperti apa, nah itu kita gambar dari sekarang. Ya, kemudian setelah itu tahu, oh kalau gitu berarti sekarang harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Saya sering berikan contoh gini juga. Umpamanya berseliweran nama orang-orang besar dalam sejarah Islam. Sebut siapapun namanya, umpamanya ahli bidang ilmu agama, ada Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari dan segala macam. Gitu ya. Kita ingin anak kita begitu. Oke. Ada yang ahli ilmu-ilmu umum, umpamanya siapa? Ilmu dalam dahulu ilmuwan Islam itu tidak ada yang cuma satu ilmu. Mereka lintas ilmu. Jadi kalau orang disebut ahli kedokteran, sebenarnya keahlian bukan cuma kedokteran. Kalau orang disebut sebagai ahli ilmu kimia, sebenarnya keahlian bukan hanya ilmu kimia. Gitu ya, tapi dikenalnya itu. Gitu ya. Sebut nama siapapun itu, umpamanya Al-Biruni, Al-Khawarizmi, apalagi Ibnu Nafis, apa segala macam. Ketika kita menggambar hasil akhir umpamanya dengan gambar yang jelas itu, nanti akan membantu kita untuk membreakdownnya itu, untuk membuatkan langkah strategisnya. Nanti, oh kalau pengennya begitu berarti ini. Makanya penting, selain membaca tentang kebesaran nama-nama orang-orang besar dalam sejarah Islam dulu, yang juga penting adalah coba dicek juga bagaimana dia bisa dilahirkan. Itu penting tuh. Bagaimana pendidikannya, bagaimana kok dia bisa sampai jadi seperti itu. Nah itu yang diikuti, insya Allah akan sampai. Tapi harus dimulai dulu. Jadi mulai hari ini tugas kita, wa rahmati Allah, tugas kita di sini nanti pertama duduklah suami istri diskusi, ngobrol ya kan, dengan semua kelebihan dan kekurangan kita. Kemudian setelah itu pembahasannya gitu, mau dibawa kemana keluarga ini, ya kan, visi besarnya itu sampai kemana. Tolong, udah pernah ngobrol atau belum? Jadi keluarga ini mau dibawa kemana visinya? Ini yang tentu yang mimpin pembicaraan ya sang bapak, ya sang suami karena dia pemimpinnya. Oke, setelah itu nanti baru detail. Anak satu, gambar besarnya kayak apa? Anak dua kita, gambar besarnya kayak apa? Gitu ya. Nah, itu kalau anaknya sudah bisa mulai tumbuh besar, mulai sekolah SD apa segala macam, itu kan mulai terlihat tuh. Ya kan, itu kalau masih bayi kan belum terlihat. Tapi kalau tapi kadang-kadang bahkan kita ini umpamanya ketika memberi nama anak kita, mudah-mudahan di sana terkandung visi juga itu. Karena di sana ada doa kita yang kita sematkan, yang kita letakkan, kita masukkan, kita harapkan di nama anak yang kita berikan padanya. Baik, saudara yang dirahmati Allah SWT, saya kira itu mudah-mudahan ini memperjelas langkah kita ya. Bagi generasi muda yang belum menikah, nah itu harus belajar ilmu supaya kita ini melangkahnya dengan ilmu, melangkahnya tidak asal, tidak sekedarnya, dan segala sesuatunya melangkah tadi harus jelas manfaatnya, kemudian harus jelas visinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya kembalikan. Fadhil.